Baik, kami akan memulaikan program kalkulator. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu membuka aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini kita pilih New File, pilih Text File. Di sini pertama kita menyimpan dengan Ctrl S. Program kalkulator. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa C. Kita pilih bahasa C, kemudian kita save ke misalnya tugas video, open, kemudian kita save. Nah, di sini program C atau bahasa C sudah bisa kita jalankan. Pertama, hashtag include std.h. Nah, sintaks ini merupakan bahasa pemrograman C. Ini berfungsi untuk menginput dan mengoutput seperti printf, scanf. Nah, tanpa bahasa pemrograman C ini, program yang dijalankan tidak dapat kita tampilkan. Langkah selanjutnya kita ketikkan int main yang selalu diikuti oleh tanda kurung untuk memulai fungsi utama dari sebuah program, dan selalu diikuti oleh deklarasi formal yang ditandai oleh kurung kurawal. Selanjutnya yaitu deklarasi. Kita masukkan tipe data dan variabel yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan variabel opsi dengan tipe data karakter. Kita ketikkan tipe data terlebih dahulu, kemudian variabelnya. Jangan lupa menambahkan semikolon yang digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan looping atau pengulangan pada program kalkulator ini. Di sini kita menggunakan program do while, di mana do while melakukan statement baru melakukan cek kondisi, sehingga kita ketik do kurung kurawal, enter, kemudian kita mengisi variabel integer yaitu angka. Karena angka ini merupakan bilangan bulat, jadi tipe data yang digunakan yaitu integer. Karena angka 1 dan angka 2 ini memiliki tipe data yang sama, jadi kita langsung sambung untuk mempersingkat. Jangan lupa mengakhiri dengan semikolon atau titik koma untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Selanjutnya printf dalam kurung tanda kutip. Di sini kita masukkan teks, yaitu masukkan 2 angka. 2 angka maksud ini dari 2 angka dari variabel angka 1 dan angka 2 tersebut. Kita akhiri dengan semikolon atau titik koma. Kemudian sekarang scanf dalam kurung tanda kutip. Di sini kita ketikkan persen i, di mana persen i ini merupakan tipe data dari variabel tersebut. 2 kali persen ya, persen. Tanda kutip, kemudian
angka 1, angka 2, kita akhiri dengan semikolon. Pada printf ini kita menampilkan teks atau pesan untuk meminta pengguna memasukkan dua angka tersebut, yaitu angka 1 dan variabel yang digunakan. Kemudian scanf di sini kita menggunakan scanf untuk membaca dua angka yang dimasukkan oleh pengguna pada run nantinya dan menyimpannya ke dalam variabel angka 1 dan angka 2. Selanjutnya ketik printf dalam kurung tanda kutip, kita masukkan teks pilih operasi yang akan kita gunakan. Di sini operasi yang akan kita gunakan misalnya tambah, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Titik 2. Kemudian kita akhiri dengan semikolon atau titik koma. Kemudian kita mendeklarasikan variabel operasi. Tipe data yang digunakan variabel operasi itu char. Operasi. Akhiri dengan titik koma. Selanjutnya scanf dalam kurung tanda kutip. Nah, di sini kita spasi. Mengapa? Karena untuk mengabaikan karakter new line dalam buffer, kita spasi, kemudian %c karena yaitu char, karena tipe data dari operasi, tipe data dari operasi, koma, kemudian variabel operasi, dan diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Dari sintaks scanf ini berfungsi untuk membaca operasi matematika yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel operasi. Langkah selanjutnya yaitu operasi dengan menggunakan kode program switch case. Switch case adalah percabangan kode program untuk membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Kita ketikkan switch, lalu dalam kurung operasi, karena variabel yang akan kita bandingkan di sini adalah variabel operasi. Setelah itu kita buka blok baru. Selanjutnya kita masukkan case atau kasus yang akan kita eksekusi. Bagian tanda petik akan diisi dengan nilai yang akan dibandingkan dengan variabel. Case yang pertama yaitu penjumlahan. Lalu ketikkan printf untuk mencetak atau menampilkan hasil operasi penjumlahan yang akan dilakukan. Ketikkan tanda kurung, lalu tanda kutip 2. Setelah itu ketik %i ditambah %i sama dengan %i. Lalu tambahkan backslash n
untuk enter. Kemudian, berikan tanda koma sebagai pemisah dari dua fungsi. Lalu diikuti dengan variabel angka 1, angka 2, lalu angka 1 ditambah angka 2. Kemudian berikan semikolon. Setelah itu kita tambahkan break. Break bertujuan agar program berhenti mengecek case berikutnya saat case terpenuhi. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada case berikutnya. Pada case pengurangan, kita gunakan tanda kurang. Pada case perkalian, kita gunakan tanda bintang. Untuk case pembagian, kita gunakan tanda garis miring. Pada case pembagian, kita menggunakan percabangan if-else untuk pengecekan pembagian di mana pembagi tidak boleh sama dengan 0. Kita ketikkan if dalam kurung angka 2, lalu kita gunakan operator tidak sama dengan 0. Setelah itu kita buka blok baru. Selanjutnya ketikkan perintah printf dalam kurung tanda kutip %i dibagi %i sama dengan %.2f. Kita menggunakan %.2f atau float agar menampilkan hasil pembagian dengan dua angka di belakang koma. Setelah itu kita masukkan variabel angka 1, angka 2. Lalu kita gunakan dalam kurung float. Float adalah tipe data untuk menampilkan data berupa pecahan. Lalu kita tutup dengan semikolon. Kita lanjutkan dengan else yang dimana jika angka 2 sama dengan 0, maka akan dicetak error karena pembagian sama dengan 0. Lalu kita tambahkan backslash n untuk enter. Lalu kita tutup dengan semikolon. Setelah itu kita tambahkan break. Selanjutnya kita gunakan perintah default yang merupakan pilihan yang akan dieksekusi jika nilai yang dimasukkan tidak sesuai, yang dimana jika nilai yang dimasukkan pengguna tidak cocok dengan kasus yang ada dalam switch, maka akan dieksekusi bagian ini. Lalu kita ketikkan printf dalam kurung, lalu gunakan tanda kutip 2 sebagai pembatas kalimat yang akan dicetak. Lalu kita ketik operasi tidak valid untuk menampilkan pesan jika operasi yang dimasukkan user tidak valid. Baik, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan program dimana tadi belum menambahkan titik 2 pada printf masukkan dalam angka. Seharusnya di sini terdapat titik 2 ya. Kemudian baik,
Selanjutnya kita akan ketik printf dalam kurung tanda kutip. Di sini kita beri teks apakah Anda ingin menghitung lagi. Tanda tanya, spasi, dalam kurung Y atau T, ya atau tidak. Titik 2, kita akhiri dengan semikolon atau titik koma untuk mengakhiri pernyataan tersebut. Nah, dari printf ini, apakah Anda ingin menghitung lagi? Ini menanyakan kepada pengguna apakah ingin melakukan perhitungan lagi atau tidak. Nah, kita kemudian ketik scanf dalam kurung tanda kutip kita spasi, di mana kita spasi sebelum persen %C, kita spasi karena untuk mengabaikan karakter new line. Kita berikan tipe C karena variabel opsi merupakan tipe char. Kita akhiri dengan semikolon atau titik koma. Selanjutnya di sini statement telah selesai pada do. Kita akan melakukan kondisi dengan titik while dalam kurung opsi, kemudian kita kasih aritmatika sama dengan, kita beri Y kecil atau aritmatika atau opsi Y besar. Kita akhiri dengan semikolon atau titik koma. Kemudian kita printf kita beri teks terima kasih, terima kasih telah menggunakan kalkulator. Titik kita beri backslash n,
di mana backslash n ini berfungsi untuk berpindah ke garis baru pada run nantinya. Kita akhiri dengan semikolon atau titik koma. Pada looping do while ini yang terdapat bahwa while ini menyatakan melakukan cek kondisi, di mana pengguna memilih untuk melanjutkan perhitungan dengan memasukkan y kecil atau y besar, dan kemudian printf, yaitu mencetak terima kasih telah menggunakan kalkulator. Langkah selanjutnya kita ketikkan return 0 lalu semikolon untuk mengakhiri fungsi main dari program dengan nilai kembali 0 yang menunjukkan bahwa program selesai tanpa ada masalah. Selanjutnya kita run atau jalankan program yang telah kita buat. Di sini programnya mulai berjalan. Kita masukkan 2 angka sesuai dengan yang kita mau. Setelah itu kita pilih operasi yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan operasi pembagian. Lalu akan muncul hasil seperti ini. Bagian ini kita dapat memilih akan melanjutkan menghitung atau berhenti menghitung. Oke, baik. Selanjutnya di sini, apakah Anda ingin menghitung lagi? Kita jawab ya. Kemudian di sini pengguna akan memasukkan 2 angka. Misalnya saya masukkan 2 angka yaitu 5 dan 5. Kita enter. Di sini kita akan memilih operasi apa yang akan kita gunakan pada kalkulator. Misalnya saya gunakan perkalian. Kita enter. Nah, akan muncul perkalian kalkulator yaitu 5 kali 5 dan hasilnya adalah 25. Selanjutnya kita ditanya apakah Anda ingin menghitung lagi? Kita jawab T atau tidak. Dan di sini program kalkulator telah selesai. Dan terima kasih telah menggunakan kalkulator. Itulah penjelasan program kalkulator kami yang kami gunakan di dalam aplikasi Visual Studio Code dengan menggunakan bahasa C. Sebelum mengakhiri video ini, izinkan kami mengucapkan satu pantun yang indah. Siang-siang makan mie, Cakep. jangan lupa minum jus alpukat. Cakep. Demikian video penjelasan kami. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.